Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini alhamdulillahirobbilalamin, mari kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, hidayahnya, anugerahnya, nikmatnya, nikmat kesempatan hingga hari ini kita masih diberikan kenikmatan hidup, bisa bertemu, bermujahah, bersilaturahmi lewat channel TV Lebaran. Nah, hari ini sebenarnya tadi saya tidak mau upload video ya, tapi apa ya, pokoknya nanti kita upload seadanya saja lah, untuk hiburan, untuk mewarnai hidup kita ya. Jadi ini buat hiburan saja, buat apa ya, buat hiburan lah. Nah, hari ini kita akan membicarakan apa, tapi sebelumnya kita akan sambil makan makanan khas Lebaran ya, yaitu Orson. Ini saya soalnya agak haus ini ya, saya tak pakai jongkat ajaib nih, jongkat dari Doraemon ya. Nah, biar rapi ya. Nah, biar rapi. Nah, udah rapi belum nih? Nah, udah ya. Nah, udah kayak Rizky Bilar belum nih ya? Nah, kita tetap bersama Rizky Bilar KW 100, Rhoma Irama KW 10, dan Amir Khan KW 18 ya. Nah, ini hari saya akan minum dulu teman-teman, soalnya saya haus, sebelum ngobrol-ngobrol jauh tentang apa nanti yang kita uploading. Ini sebenarnya jahe, saya kasih susu ya. Coba nanti kita akan uji coba kalau dicampur dengan Orson teman-teman ya, kira-kira rasanya bagaimana ya. Apa rasanya akan lebih enak atau malah parah ya, kita nggak tahu. Kita akan coba masukkan Orson antara susu dan jahe, kira-kira enak nggak ya. Kebanyakan ini sebenarnya, kebanyakan ya. Kita akan coba rasakan apakah enak atau tidak ya. Kita berdoa dulu ya. Kita, meskipun kita bukan orang ahli agama, kita bukan orang alim, tapi mari kita semoga berdoa, semoga minuman, makanan yang kita makan ini menjadi keberkahan, menjadi kebarokahan, menjadi kebaikan, menjadi penolak bala, penolak kejahatan, penolak kebencian, penolak mara bahaya, dan penolak segala keburukan, dan diganti dengan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini mah jadi kayak memisah ya antara susu dan Orsonnya ya. Coba kita minum ya. Wah, rasanya aneh ya teman-teman ya. Ada suara apa tadi? Kayak ada orang batuk ya. Nah, hari ini kita sambil makan Astor ya teman-teman ya. Enak teman-teman ya, Astornya enak. Nah, hari ini kita ngobrol apa teman-teman ya, ngobrol santai saja, karena hari ini sebenarnya kita nggak punya tema apa-apa, tapi untuk ngisi channel aja agar kita tidak kosong ya. Jadi kita tetap upload video meskipun nanti yang nonton ada atau tidak ya. Wah, Orson rasa jahe dan susu teman-teman ya, rasanya campur aduk, rasanya nano-nano ya. Nah, hari ini kita ngobrol tentang ini teman-teman ya. Ini kan kita itu sedang memasuki yang namanya tahun politik ya. Memang Rizky Bilar KW 100 ini juga senang kalau membicarakan soal politik ya, atau soal yang lagi ngetren di atas sana, atau di
dunia pemerintahan ya, di para pembesar di sana ya. Hari ini tuh kan berita yang lagi viral itu, anaknya Pak Jokowi itu dipanggil oleh Sekjen PDIP karena dekat dengan Pak Prabowo atau bertemu Pak Prabowo ya. Jadi kayak mau ada dukungan dari Gibran ini kepada Pak Prabowo lah, terus dipanggil ya. Jadi wah, ini juga seru ya, karena apa? Karena memang kan Pak Jokowi dan anak putra-putranya itu kan semua maju itu dari partai PDI Perjuangan ya. Nah, menurut TV Lebaran memang ini kancah politik kita itu hari ini memang sulit ditebak ya, tapi menurut versi TV Lebaran memang Pak Ganjar ini kan calon dari PDI Perjuangan ini agak sulit menurut TV Lebaran untuk menang di pemilu 2024 besok ya, karena memang secara pamor atau itu saya lihat memang maksudnya secara penelitian TV Lebaran itu memang agak kurang untuk menjadi seorang presiden ya. Nanti yang menentukan ya wakilnya, tapi kalau Pak Ganjar sendiri menurut saya agak sulit untuk menjadi pemenang di presiden di tahun 2024 nanti. Nah, kalau untuk Pak Prabowo ini itu juga agak sulit juga, tapi seandainya Pak Prabowo ini bisa memilih wakil yang betul-betul jitu dan memang punya pengaruh yang sangat besar, maka tidak ada menutup kemungkinan bisa juga menang ya. Tapi kalau Pak Ganjar nih, saya pesimis untuk menang. Itu versi TV Lebaran, bukan kita kok tidak, bukan berarti kita tidak suka dengan Pak Ganjar, tidak, tapi memang secara realita, karena kan TV Lebaran ini adalah TV-nya yang orang yang menganalisa, mengekspedisi ya. Nah, jadi kalau ekspedisi penganalisaan dari TV Lebaran itu, Pak Ganjar ini sulit untuk menang di pemilu 2024 ya. Itu sangat sulit menurut TV Lebaran. Kalau Pak Prabowo ini bisa, tapi memang harus punya wakil yang harus betul-betul punya pengaruh yang besar. Nah, kalau Pak Anies ini peluangnya sangat besar ya, karena dia adalah orang baru, terus dia juga di Jakarta itu mayoritas pemilihnya elektabilitasnya tinggi di pusatnya atau di kancah ibu kota ya. Kalau sudah di ibu kota aja itu menang, itu tidak menutup kemungkinan nanti menang juga di pemilu 2024, karena kan banyak, tak lihat itu banyak yang pengen perubahan, entah perubahan apa itu ya. Jadi memang tapi tetap sama saja bahwa nanti Pak Anies ini harus betul-betul hati-hati dalam memilih wakilnya, juga yang harus punya pengaruh yang sangat besar ya untuk pemilu 2024 itu. Wah, ini ngobrol-ngobrol kosong aja ya, untuk ngisi-ngisi channel aja. Wah, ada suara tokek, berarti ini petanda ekspedisi ini benar ya. Tapi rasanya tetap enak kalau pakai air putih aja sih, sambil makan lagi ya, makan Astor ya. Dulu itu kalau makan kayak dikasihkan gini kalau pas lebaran ya, dicelupan gini. Waktu itu begitu cepat ya, kayak baru kemarin Pak Jokowi itu menjagokan diri jadi presiden, sekarang sudah mau hampir 10 tahun, tidak terasa ya.
Nah, bisa juga nanti untuk apa ya, melancarkan menuju RI1 itu, para kandidat-kandidat calon presiden ini memilih wakilnya dari artis ke artisan ya. Karena kalau dari tokoh keagamaan itu sudah banyak, maksudnya mesti akan, dan tokoh apa ya, pengaruhnya kalau di tahun besok itu kayaknya, kalau di tokoh agama ya memang besar ya, tapi kayaknya 50-50 ya. Tapi kalau dari keartisan ini mungkin agak perlu dipertimbangkan juga, misalnya wakilnya itu Raffi Ahmad gitu ya, atau mungkin Baim Wong, itu juga mungkin juga akan apa ya, akan agak seru ya, misalnya apalagi Rizky Bilar ya yang menjadi wakil presiden ya. Atau mungkin suatu saat bisa jadi loh, ini Rizky Bilar itu kan usianya baru 27 ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti pun bisa the next presiden Indonesia, seandainya pamornya atau mungkin apa elektabilitas atau apa namanya tinggi, itu bisa juga the next presiden ya. Kalau Rizky Bilar itu nanti jadi presiden, tentu Lesti Kejora itu akan jadi ibu negara. Wah, fotonya mana ya, nanti buat bentar. Kalau dicari itu mesti nggak ada ya. Nah, jadi kalau seandainya Rizky Bilar itu jadi presiden, tentu saja Lesti Kejora akan the next ibu negara ya. Itu tidak menutup kemungkinan juga, karena kan mereka masih muda-muda ya, yang dimana mereka masih punya kesempatan sangat besar untuk terjun di kancah politik ya. Ketemunya malah foto Nagita Slavina ini. Nah, malah ketemunya malah foto Nagita Slavina. Ini ibu-ibu negara, artis yang sangat tingkat tinggi sekarang ya, atau fenomenal di saat ini ya. Tidak menutup kemungkinan juga nanti suatu saat mungkin di tahun-tahun yang akan datang, bisa juga artis-artis yang sekarang itu fenomenal itu bisa menjadi the next presiden ya. Kayak sekarang kan banyak juga artis-artis yang terjun di politik ya, kayak Sahrul Gunawan tuh jadi wakil bupati, Rano Karno dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan, karena kita kan apa, ikonnya itu Lesti Kejora, bisa juga nanti Rizky Bilar itu akan menjadi the next presiden ya, dan Lesti Kejora itu akan menjadi the next ibu negara ya. Atau bisa juga Pak Anies Baswedan itu mengambil artis-artis Indonesia menjadi wakil presiden, calon wakil, itu juga akan menambah elektabilitas juga nanti. Bisa juga Rizky Bilar dijadikan wakil presiden Anies Baswedan, itu bisa juga nanti Lesti menjadi ibu wakil presiden ya. Itu juga bisa menambah, karena kan penggemarnya banyak ini, dua-duanya ini. Jadi nanti teman artis juga koleganya banyak, itu bisa apa ya, ibaratnya ya dapat mempengaruhi pemilih-pemilih muda untuk memilih Pak Anies Baswedan. Memang presiden 2024 ini masih menjadi misteri ya, tapi apa ya, sudah bisa dilihat dari sekarang, mungkin ya apa ya, sedikit bisa bisa dianalisa ya. Jadi TV Lebaran pernah menganalisa atau presiden tahun 2019 udah buat video ya dulu tuh, yaitu penyebabnya apa, ternyata benar ada yang benar ya. Terus nanti berapa persen yang
perolehan suara itu juga mendekati ya. Itu analisa dari TV Lebaran ya. Jadi ya ada benarnya juga ya kan. Bisa dilihat ya di video TV Lebaran tentang pemilu 2019 itu. Itu ada penganalisaan dari TV Lebaran dan hampir ada yang benar ya tentang kenapa Prabowo kalah itu ya. Kalau menurut TV Lebaran tuh harusnya Pak Prabowo ini kalau mau menang disambung lagi darah kekeluargaan dengan Pak Harto, jadi bisa rujuk kembali dengan Titik Soeharto, itu ada kemungkinan menjadi menang. Kalau enggak susah kalau menurut versi TV Lebaran ya. Ya itu aja teman-teman ya, obrolan kita, obrolan malam, obrolan kosong sambil makan Astor ya. Jangan minum apa ya, minum Orsan ya. Emang sedang haus ya, hawanya panas malam ini. Lihat aja besok tahu-tahu kita sudah dekat dengan tahun 2024, sudah pemilu. Kalau sudah seperti ini tuh cepat. Ini sudah Mei ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu kalau nggak salah sudah pendaftaran resmi di KPU. Kalau sudah pendaftaran nanti sudah kampanye sudah pemilu Februari kalau nggak salah ya. Nanti kan juga ada pemilihan kayak wakil rakyat ya, sama kepala daerah ya, dibarengkan kalau nggak salah ya. Jadi betul-betul akan ada pesta rakyat yang sangat besar, tentu juga akan mengeluarkan dana yang sangat besar ya buat ini ya, pemilu 2024 itu. Emang dari dulu TV Lebaran itu juga mengikuti, selain berita-berita infotainment artis itu juga mengikuti berita-berita politik ya, meskipun hanya melihat, meskipun hanya menganalisa, meskipun hanya menonton tuh seneng juga sih melihat orang-orang besar di sana ya. Kalau Anies itu berpasangan sama AHY itu juga ya bisa juga, tapi kayaknya malah akan berat sih, kecuali mesin politik Demokrat itu dikuatkan lagi. Kalau enggak, karena harus punya apa ya, wakil yang betul-betul netral, bisa diterima di mana saja, itu akan bisa menang ya. Kalau Pak AHY itu nanti malah bagusnya dijadikan menteri seandainya Anies itu menang jadi presiden ya. Enggak bener ya. Itu sudah habis berapa ya? Kita habiskan 3, terus kita tutup, sama minuman ini habis kita tutup. Nah santai-santai aja ya, ambil lendi-lendi kursi ini. Ini udah jam 12 ya. Kalau zaman sebulan yang lalu hari seperti ini kita nunggu sahur-sahur ya. Sebenarnya nggak baik nih makan kue ini mau tidur ya, karena kan ini banyak coklatnya, jadi nggak baik buat gigi, bukan mama gigi ya, tapi gigi kita. Aslinya juga nggak baik sih, tidur malam itu aslinya nggak baik teman-teman ya.
Tapi ya karena kondisi saya juga kerjanya malam, jadi ya nggak bisa tidur meluput saya. Terus setelah habis kerja itu juga tidak bisa langsung tidur gitu. Makanya saya isi dengan hiburan-hiburan buat channel seperti ini. Karena kan tuntunannya itu tidur itu habis isak, terus nanti bangun tengah malam atau sehabis, jadi jam 2 jam 3 biar nggak telat subuh. Kalau TV lebaran kan banyak telatnya karena tidurnya malam. Jadi jangan ditiru ya tidur malam, kalau tidak ada gunanya. Kayak lagunya Rhoma Irama, begadang jangan begadang kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kadang sih boleh aja kalau ada perlunya ya. Di lebaran ini mungkin perlunya ya buat video seperti ini untuk hiburan. Akhirnya kita udah habis astornya, kita habisin minumnya, terus itu kita tutup ya. Ini hari ini cuma obrol-obrol kosong aja, obrol-obrol nggak ada maknanya. Wah, habis ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berapa ini? 22 menit. Itu aja teman-teman obrolan kita hari ini, malam ini, obrol-obrol kosong sambil makan astor dan minum Orson, sambil ngomongin tentang politik. Siapa tahu Rizky Bilar nanti the next presiden dan Lesti Kejora menjadi the next ibu negara. Bisa juga loh, karena mereka masih muda, jadi peluangnya itu masih banyak. Karena kan banyak politisi-politisi itu di usia 40, di usia 50 jadi masih banyak peluang. Kita doakan aja. Itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.